Kadang kita hanya perlu berjalan sedikit lebih jauh untuk sadar bahwa dunia ini lebih luas dari rasa takut kita sendiri. Ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan perlahan dan dilepaskan dengan tenang. Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa banyak yang kita temukan di tengah perjalanan. Dan tenang itu bukan berarti tidak ada badai, tapi hati yang tetap memilih percaya meski dunia tak selalu ramah. Kita tumbuh setiap kali kita berani melangkah, meski langkah itu tidak selalu pasti. Membutuhkan waktu 7 jam untuk kita sampai di kota Wonosobo. Kondisi hujan dan juga jalan yang berlubang memperlambat perjalanan kita. Tidak apa, yang penting kita selamat sampai tujuan. Sampai di Dieng, kita disambut dengan kabut tebal dan hujan masih gemerincik di luar sana. Karena kita belum sarapan dan juga ingin menghangatkan tubuh, kita melipir terlebih dahulu ke salah satu warung yang ada di Dieng. Belum juga mulai pendakian, kita sudah buat hal seru di negeri ini. Makanan. Mantap. Jalur Patak Banting adalah jalur yang akan kita gunakan untuk mendaki ke Gunung Prau. Jalurnya yang singkat membuat kita memilih jalur ini. Yap, dengan tujuan agar kita cepat sampai di area camp. Tepat pukul 8:30 kita memulai perjalanan. Trek tangga mendominasi dari base camp sampai ke pos 1. Indah banget perahu, sumpah. Hanya membutuhkan waktu 30 menit kita sampai di pos 1. Pos 1 masih aman. Mantap. Pos 1. Jam berapa? Jam 8.59. Mantap. Saya kira dari pos 1 treknya berbeda. Ternyata masih sama, yaitu tangga. Alumni selamat atau bos, harga diri ya tuh. Aku nggak kuat lihat jalannya kayak gini, pengen nangis. Membutuhkan waktu 40 menit, kita sampai di pos 2. Pos ini adalah pos ikonik Gunung Prau via Patak Banting, sekaligus percabangan antara jalur lama dan juga jalur baru. Pada persimpangan tadi, kita memilih jalur lama. Sebetulnya itu pilihan saja sih. Dan kami memilih rencana naik jalur lama dan turun lewat jalur baru. Membutuhkan waktu 45 menit untuk kita sampai di pos 3, yaitu Cacingan. Trek akar sementara dan trek tangga selamanya. Yap, benar, karena dari pos 3 masih ada trek tangga. Tak jauh dari pos 3, kita sampai di persimpangan antara jalur baru dan juga jalur lama. Hingga akhirnya kita sampai di Sunrise Camp. Ya, Sunrise Camp adalah tempat kita mendirikan tenda. Sebetulnya ada banyak tempat untuk kita bisa mendirikan tenda di Gunung Prau. Karena emang ini tujuannya, jadi kita mendirikan tenda di sini. Dengan demikian, jika kalian bukan tujuannya, maka kalian tidak akan diprioritaskan. Pukul 4 sore, kabut perlahan hilang dan mentari mulai memberikan kehangatan. Rencananya kita akan menuju puncak Prau. Yap, semoga kita bisa sampai. Matahari indah banget semua.
amazing. Dapat sunset. Karena kabut mulai kembali turun dan waktu menunjukkan pukul 5 serta jarak ke puncak perahu sekitar 800 meter, jadi kita memutuskan untuk putar balik saja dan kembali ke puncak perahu keesokan harinya. Semalaman dihajar badai, pukul 9 pagi cuaca mulai cerah dan kita berhasil ke puncak perahu sekitar pukul setengah 11 siang. Dari sini landscape Dieng sangat jelas sekali. Cuaca cerah hanya beberapa saat, selepas itu kabut datang kembali dan kita memutuskan untuk kembali ke area camp. Sekitar pukul 1 kita turun dan sampai di area base camp sekitar pukul 3. Meski cuaca kurang bersahabat, Gunung Prau telah memberikan pengalaman bagi saya. Dan catat, aku pasti kembali lagi. 1, 2, 3. Prau tuntas.